Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, Shalom warga kerajaan. Kan tema kita ini, kita punya hidup, punya strategi, dan subtema kita adalah communication. Komunikasi itu, kalau kita tahu, doa itu bukan laporan pada Tuhan satu arah, tapi dua arah. Begitu baiknya Tuhan, bahkan ketika dia baru Nabi Habakuk ini komplain. Kita hidup ini pilihan, bisa jadi komplainer atau praiser, warrior atau warrior. Itu up to you and up to me. Maka Tuhan menjawab, aku melakukan di zamanmu. Lihatlah kepada bangsa-bangsa, lihatlah kepada Gentiles, Goyim, ya, lihat kepada mereka. Aku melakukan, yaitu sesuatu yang kamu tidak akan dipercaya kalau aku lakukan padamu. Dan orang tanya, what is about corona ini? Kita melihat banyak eksesnya ya. Di Jepang ada corona recon, yaitu perceraian, yaitu di antara keluarga-keluarga. Biasanya Jepang itu perceraian itu 35%. 1 dari 3. Tapi sekarang meningkat, saudara. Tapi bersyukur kalau kita punya Tuhan yang memberikan jawaban. Kan salah satunya yang menarik sekali dalam Habakuk 3 ayat ke-5, maka mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang revival. Saya berani katakan bahwa melalui ini semua umat Tuhan sedang disucikan, dimurnikan, dan akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itu firman Tuhan mengatakan akan ada penyakit sampar dan demam. Wow, itu corona bukan? Tuhan izinkan. Ada ratusan ribu yang meninggal, ya. Supaya apa? Yang miliar ini diselamatkan. 7 miliar manusia. Dan sebagian besar menuju kepada kebinasaan. Khotbah pendeta tidak cukup. Tuhan pakai yang paling kecil, makhluk paling kecil. Dia tidak pakai singa, dia pakai virus. Memang kematian dan penyakit bukan dari Tuhan, tapi ini Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya orang yang sombong pada bertobat semua. Baca Yesaya 24. Sebagaimana nasib imam, demikian nasib daripada umat. Sebagai nasib daripada bos, demikian nasib dari pegawai. Sebagai nasib daripada nyonyanya, demikianlah nasib pelayannya wanita. Saudara yang kasih Tuhan, itulah zaman kita sekarang ini. Aku melakukan di tengahmu sesuatu yang kamu tidak bisa percaya kalau kuceritakan kepadamu. Jadi kalau kita tahu God is in control, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu sovereign, artinya berdaulat, hati kita tenang. Kita percaya dia tetap Jehovah Jireh. Ya mungkin karena saya gembala ya, saya mengalami, saudara, apa? Setiap hari. Saya katakan setiap hari ya, bukan 2 hari sekali. Selalu ada orang kirim makanan. Dan yang luar biasa, makanannya nggak sama, lain-lain semua. Kan jemaat kita dari segala suku ya. Jadi menarik sekali. Ada woku, ada ayam bawang Bali, ya, ada macam-macam, saudara. Karena itu pada saat-saat seperti ini ketahuilah, Tuhan akan melangkah. Tuhan akan melakukan revival di tengah-tengah kita. Dan dia akan penuh dengan kemuliaan. Dan itulah rencana Tuhan, umatnya penuh dengan kemuliaan. Jadi percaya saja. Dan jangan jadi komplainer, tetap jadi pemuji Tuhan. Sekalipun mungkin kehilangan pekerjaan, waktunya jadi pengusaha. God bless you warga kerajaan. Amin.
Shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali sekalipun lewat online, lewat YouTube. Tapi saya percaya penyertaan Tuhan terus ada bersama-sama dengan kita semua sampai pada malam hari ini. Kita harus bersyukur karena Allah kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia adalah Allah Immanuel yang beserta dengan kita. Saudara, malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita memulai, saya berharap Anda siapkan alat tulis, kertas, dan juga Alkitab saudara. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini di dalam kehidupan setiap kami, anak-anak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang besar dalam setiap daripada kami. Dan malam hari ini kami mau tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, karena kami tahu kebenaran firman Tuhan yang tertulis adalah firman yang harus kami pegang sebagai dasar kehidupan kami, seperti yang sudah Yesus ajarkan di dalam Matius 7. Mari Bapa, beri kami kemampuan, beri Roh Kudus yang ada dalam kami, tolong supaya kami bisa mengerti dan memimpin kami ke dalam seluruh pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, malam hari ini kita akan membahas tentang Kolose 4 ayat yang ke-6 dari Rock Pusat. Di dalam bulan ini kita akan membahas tentang communication atau komunikasi, relasi dan hubungan, ya, relasi dan hubungan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kolose 4 ayat yang ke-6. Kita akan membicarakan tentang relasi dan hubungan. Kita lihat Kolose 4 ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saya ulang sekali lagi. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara, sebelum kita membahas ini lebih lanjut, saya ingin mengajak Anda untuk melihat sebentar latar belakang kenapa Rasul Paulus yang pada saat itu sedang berada di Roma menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Kolose. Ya, kita perlu tahu latar belakang supaya kita punya perspektif yang benar tentang firman Tuhan ini. Baik saudara, pada saat Paulus menulis surat ini, dia menanggapi masalah yang sedang terjadi di Kolose. Pada saat itu pemimpin yang ada di Kolose, yaitu Epaphras, datang mengunjungi Rasul Paulus di Roma dan kemudian menceritakan ada beberapa hal yang terjadi di Kolose, sehingga Paulus menulis surat ini untuk menanggapi masalah-masalah tersebut, ya. Nah, masalah yang ada pada saat itu yang sedang terjadi di Kolose, yang pertama, kalau saudara bisa, saya tidak akan detail dalam hal ini, ya. Maksud saya tidak akan detail tentang membahas masalah-masalah apa yang aja. Secara garis besar saya akan kasih tahu, nanti saudara kalau ingin tahu lebih lanjut, Anda bisa belajar sendiri. Semua ada di dalam Kolose, ya. Ada dua hal utama yang tulisan Rasul Paulus ini, ada dua hal yang ditanggapinya. Yang pertama adalah melawan pengajaran-pengajaran palsu, ya, dan melawan filsafat-filsafat palsu yang ada di kota Kolose. Supaya saudara tahu, Kolose ini adalah persimpangan, kota persimpangan, di mana dia ada di Asia Kecil yang sekarang itu Turki. Kolose itu ada di tengah-tengah, di bawahnya ada Laodikia dan dikelilingi oleh kota-kota lain, Efesus dan semua-semua. Jadi Kolose ini tempat masuknya berbagai macam kebudayaan, termasuk agama, termasuk filsafat-filsafat. Kita tahu filsafat itu lahir dari Yunani, ya saudara-saudara, ya. Dan kita juga tahu bahwa Rasul Paulus ini adalah orang Yahudi tapi berkewarganegaraan Romawi. Dia lahir di Tarsus. Tarsus itu daerah di mana filsafat berkembang dengan luar biasa, ya saudara-saudara.
Paulus ini orang pintar, dia bukan orang-orang biasa, dia orang pintar. Pada saat dia umur 5 tahun, dia dikirim oleh bapaknya ke Yerusalem untuk belajar Taurat kepada Gamaliel. Dan setelah umur 12 tahun, dia kembali lagi ke Tarsus, dan disitulah dia belajar tentang filsafat. Nah, saudara-saudara, di sini ajaran-ajaran palsu dan filsafat-filsafat itu begitu berkembangnya di dalam kota Kolose, yang berakibat langsung kepada kehidupan orang Kristen yang ada saat itu ya. Nanti saudara mau tahu misalnya apa yang terjadi, saudara bisa buka aja di dalam Kisah Rasul 2, Kolose 2 dan ayat-ayat yang ada di situ. Saudara bisa cek apa saja yang sedang terjadi ya. Antara lain mereka mempermasalahkan supremasi daripada Yesus. Makanya Paulus harus menulis bahwa Yesus adalah yang terutama dan yang paling sulung. Semuanya itu ada di bagian-bagian awal daripada pasal 1 ini dan di Kolose ini. Nah, saudara, itu hal yang pertama. Jadi tulisan-tulisan Paulus ini untuk menghadapi, untuk menanggulangi masalah-masalah agama tadi, pengajaran-pengajaran palsu yang masuk. Nah, yang kedua, di sini Rasul Paulus melihat bahwa oleh karena pengajaran-pengajaran yang palsu ini masuk, filsafat-filsafat ini membuai orang-orang yang ada, orang-orang Kristen yang ada di Kolose, sehingga Rasul Paulus harus menulis ini. Intinya adalah, yang kedua adalah dia menulis dan mengingatkan tuntutan sebagai seseorang yang ciptaan baru, ya. Dengan kata lain, dia mengingatkan bahwa seseorang yang sudah terima Yesus adalah ciptaan yang baru dan disebut sebagai orang percaya, mempunyai tugas dan kewajiban. Ini disorot oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Kolose. Nah, salah satu bagian daripada apa yang disorot ini adalah ini, yang ayat 4, bagian keempat, Kolose 4 ayat yang ke-6. Di situ jelas dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ya, di situ jelas-jelas Paulus mengingatkan, sebagai orang yang sudah lahir baru, sebagai orang yang sudah ciptaan baru, gitu kan? Sebagai orang-orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan, hendaklah kata-katamu. Nah, itu bagian. Itu adalah tanggung jawab, itu adalah tuntutan dari Paulus kepada orang-orang Kolose yang saat itu sedang menghadapi problems dengan pengajaran-pengajaran palsu yang membuat perilaku mereka ini kelihatannya kembali kepada hal-hal yang mereka lakukan sebelumnya. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan mereka di dalam Kolose bagian pasal yang ketiga tentang manusia baru ya. Di situ kalau saudara sempat membaca dalam Kolose 3 ayat 5, di situ dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6, semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7, saudara perhatikan, dahulu kamu juga melakukan halal itu ketika kamu hidup di dalamnya. 8, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, ya ini marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendusta, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini, ayat 11, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Di sini Rasul Paulus dengan jelas menyoroti bahwa kita harus ingat, kita itu, mereka orang-orang Kolose saat itu adalah manusia baru, ciptaan baru, yang lama sudah ditinggalkan. Dan rupanya gara-gara ada pengajaran-pengajaran ini yang membuat orang-orang Kolose ini kembali kepada hal-hal yang mereka lakukan sebelumnya. Dan di sini Rasul Paulus mengingatkan ya. Jadi dua hal penting latar belakang kenapa Rasul Paulus menulis surat ini adalah karena memang ada filsafat, pengajaran-pengajaran palsu yang begitu berkembang. Adat istiadat termasuk di dalamnya adalah hukum Taurat seperti dihidupkan kembali. Padahal kita tahu Yesus adalah kegenapan dari tuntutan hukum Taurat.
Mereka menghidupkan lagi. Jadi orang dibatasi. Kalau kamu makan ini kamu pasti berdosa. Kalau kamu makan itu pasti minum ini pasti berdosa. Itu disuarakan lagi di Kolose. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan, kita sudah tidak di situ lagi. Kita ini manusia lama. Ya, yang disunat itu hatinya, bukan fisiknya. Seperti itulah. Jadi Kolose 4 ayat 6 ini latar belakangnya adalah Paulus mengingatkan supaya orang-orang percaya yang ada di Kolose kembali memenuhi atau melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai orang-orang yang sudah lahir baru. Amin, saudara ya. Saya berharap latar belakang ini cukup membuat Anda mengerti supaya kita tidak bingung kenapa tiba-tiba ada Kolose 4 ayat 6 yang mengajak kita untuk berkata-kata, hendaklah kata-katamu penuh dengan kasih tanpa kita tahu latar belakang. Nah, di sini saudara sudah cukup mengerti ya. Jadi ini adalah tanggung jawab sebagai orang Kristen yang sudah lahir baru. Adalah salah yang ada di dalam Kolose 4 ayat 6 adalah, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh dengan kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus menjawab kepada semua orang. Kalau kita melihat di sini ada objeknya, yaitu semua orang. Tapi Paulus ini tidak hanya menulis bahwa tugas tanggung jawab kita ini objeknya adalah semua orang. Kalau saudara memperhatikan dari pasal 3 bagian yang kita lihat di bagian kalau saudara melihat di pasal 3 Kolose 3 ayat 18. Di situ kita lihat bahwa di situ kita lihat bahwa tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen atau orang-orang lahir baru ternyata dipraktekkan atau dilakukan kepada yang pertama ini di sini diatur adalah hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ya, jadi kalau saudara membacakan hendaklah kamu punya perkataan Kristus, berbelas kasih, semua yang tertulis dalam Kolose 3 itu ditujukan atau dipraktekkan langsung kepada ini. Di sini Rasul Paulus mengaturnya. Yang pertama kepada anggota-anggota keluarga. Dimulai dari ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Terus ayat 19. Hai suami-suami, kasihlah istrimu. Ya. Kenapa harus melakukan itu? Karena mereka adalah manusia baru. Sudah diperbaharui. Manusia lamanya sudah hilang. Jadi di sini Paulus mengingatkan kembali, hai istri-istri, tunduk pada suamimu, kira-kira begitu. Suami-suami, kasihlah istrimu. Kemudian anak-anak, bagian ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Terus ayat 21, hai bapak-bapak, jangan sakiti anak-anakmu. Gitu ya saudara-saudara. Nah kemudian Paulus selain mengingatkan orang-orang yang ada di Kolose untuk mempraktekkan iman kepercayaan mereka atau mempraktikkan tugas tanggung jawab kepada keluarga, tapi kemudian diatur juga kepada para hamba, ya, para karyawan-karyawan. Di sini ayat 22 katakan, hai hamba-hamba, taatilah tuanmu di dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja kamu menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Muncullah ayat ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Di sini Paulus mengingatkan para hamba yang sudah lahir baru, yang sudah mengenakan manusia baru, bahwa mereka perlu taat kepada tuannya. Ya, nah sekarang ayat 26. Sekarang di pasal 4 bagian 1. Sekarang ini nasihat Paulus yang mengingatkan bahwa orang-orang percaya adalah manusia baru dan harus melaksanakan tugas tanggung jawab ditujukan kepada tuan-tuan, bos-bos. Ya, saya bacakan ayat 1 ya, Kolose 4. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Nah kemudian ayat ketiga, di sini Rasul Paulus mengingatkan juga orang-orang Kristen yang sudah lahir baru untuk berkewajiban mendoakan hamba-hamba Tuhan. Di sini saudara lihat di ayat 3, berdoa jugalah untuk kami. Kami itu siapa? Paulus dan timnya. Ya, yang pada saat itu sedang ada dalam penginjilan. Supaya Allah membukakan pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus dan karenanya aku dipenjarakan. Nah, ya, jadi pertama orang tua, suami kepada istri, istri kepada suami, bapak kepada anak, anak kepada bapak. Dan kemudian di situ Rasul Paulus juga ingatkan bahwa sebagai orang-orang yang sudah lahir baru harus melaksanakan tugas tuntutannya, yaitu kepada karyawan kepada bos seperti apa, dan bos kepada karyawan. Juga
orang-orang Kristen yang saat itu ada harus berdoa buat para hamba-hamba Tuhan. Dan itu yang sekarang yang kelima adalah kepada semua orang. Ya. Jadi tidak ada satu bagian pun yang terlepas daripada seseorang yang sudah lahir baru untuk tidak bertanggung jawab. Dia punya tugas dan tanggung jawab. Saya sih sarankan saudara, nanti baca sebelum-sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya saudara, supaya saudara lebih jelas. Apa sih salah satu tugas tanggung jawab ya? Kalau kita baca di manusia baru tadi, saudara akan temukan, buanglah dahulu, di situ dikatakan, karena matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya, itu ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram. Ayat 10, dan telah, ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai, ayat 10, dan kamu telah mengenakan manusia baru. Nah, saudara bisa baca juga di ayat di pasal 2. Di situ juga dijelaskan, misalnya di dalam Kolose 2 ayat 6. Dia punya perikop adalah kepenuhan dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ini adalah tugas dan tanggung jawab saudara dan saya sebagai orang yang sudah lahir baru. Dalam hal ini adalah orang-orang Kolose pada saat itu. Jadi saudara lihat kembali ya, tolong dibaca lagi itu Kolose 2 ayat 7 dan 8. Situ kita akan melihat semua yang dimaksud dengan tuntutan sebagai orang-orang yang sudah percaya lahir baru ya saudara-saudara. Kita di sana dikatakan hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong. Itu di Kolose 2 ayat 8 ya. Untuk melawan itu adalah kita harus berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Itu ayat 7-nya. Jadi itu adalah tugas tanggung jawab daripada orang-orang percaya yang saat itu menghadapi masalah yang ada di Kolose. Baik saudara, saya kira sudah cukup jelas ya latar belakang ini yang terjadi di Kolose. Untuk lebih detail saudara bisa membaca kembali dari pasal 1, pasal 2, dan pasal 3. Saya akan mengajak saudara fokus kepada yang Kolose 4 ayat yang ke-6. Paling tidak ada 3 poin yang akan kita coba pelajar daripada Kolose 4 ini ayat 6 ya saudara. Saya bacakan sekali lagi. Kolose 4 ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Perhatikan kata-kata yang bagian pertama, yang bagian 6a. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Ya. Kata-kata penuh kasih sudah pasti kontrasnya adalah bukan kata-kata kotor. Ya, seperti yang ada tertulis di dalam Kolose 3 ayat 8 ya. Di situ dikatakan, tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ya. Kata-kata yang penuh kasih sudah pasti tidak mengandung kata-kata yang kotor ya saudara-saudara. Dan kalau kita bicara tentang kata-kata yang penuh dengan kasih, maka kita perlu melihat di dalam Kolose 3 ayat 16. Di situ ada paralelnya. Apa paralelnya kita bisa baca. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dengan dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam kamu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Perhatikan saudara-saudara, kata-kata kasih ini paralel sekali dengan perkataan-perkataan Kristus, ya. Alias kita tidak mungkin mengeluarkan kata-kata tentang kasih kalau dasarnya bukan dari perkataan Kristus. Kalau kita ngambil kata-kata kasih dari yang bukan Kristus, maka perkataan-perkataan kasih ini tidak akan membawa dampak. Tidak akan membawa dampak yang lebih besar ya saudara-saudara. Makanya di sini Rasul Paulus mengingatkan mereka, hendaklah kata-katamu penuh dengan kasih. Dengan kata lain, itulah perkataan Kristus.
Ya, itulah perkataan-perkataan Kristus. Bagaimana, mungkin saudara akan bertanya, bagaimana perkataan-perkataan Kristus ini bisa meluap dari mulut saya? Tidak ada cara lain, saudara, selain daripada mulut saudara, lidah saudara ini disucikan. Siapa yang menyucikan? Allah itu sendiri. Ya. Dan tentu saja pada saat saudara sudah terima Roh Kudus, maka mulutmu itu akan penuh atau dikuduskan, dan Roh Kudus yang ada di dalam saudara akan menggerakkan saudara untuk berbicara tentang hal-hal di mana kasih itu, tentang hal-hal di mana perkataan-perkataan Kristus, perkataan-perkataan Kristus yang sudah diucapkannya itu pun bisa mengalir keluar dari kata-kata kita, dari mulut kita, saudara. Coba kita lihat, kita bisa melihat dari beberapa contoh ya, saudara-saudara. Dan saya mengajak saudara melihat ke belakang tentang perkataan-perkataan nih. Yeremia 1 ayat yang ke-9. Saya akan mengajak saudara membaca dari ayat 4. Ya. Yeremia, judulnya dari Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, ku di sini adalah Yeremia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Yeremia mengatakan, aku ini masih muda. Padahal di sini Tuhan bilang, aku sudah pilih kamu. Ya, sudah pilih kamu sebelum kamu keluar dari kandungan ibumu, aku sudah memilih kamu. Di sini Tuhan berkata, berfirman kepadaku, ayat 7 ya, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ayat 9 kita lihat. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Nah saudara perhatikan, ini kan paralel dengan apa yang tadi ditulis di dalam Kolose 3 tadi, ayat 16 tentang perkataan-perkataan Kristus. Nah kalau kita lihat di dalam Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu penuh dengan kasih. Nah kata-katamu dengan kasih, kasih itu siapa? Allah itu kasih. Nah dengan kata lain saya bisa mengatakan bahwa kalau kata-kata kita penuh dengan kasih berarti sama seperti yang Paulus katakan di dalam Kolose 3 ayat 16 tadi. Hendaklah perkataan Kristus tinggal di dalammu. Ya. Jadi poin saya adalah kita punya tugas dan tanggung jawab pada saat engkau ada dalam dunia ini, ya, kalau pada saat itu adalah jemaat-jemaat yang ada di Kolose, tapi ini ayat ini sangat signifikan dan bisa diterapkan kepada kita di zaman sekarang, di hari ini ya saudara-saudara ya. Dengan kata lain, mulut kita ini bisa dipakai Tuhan untuk mengeluarkan perkataan-perkataan Kristus. Ya. Kata-kata yang penuh kasih itu identik dengan perkataan-perkataan tentang Kristus. Yesus tidak pernah maki-maki, Yesus tidak pernah mengejek orang, Yesus tidak pernah menghina orang, ya. Yesus tidak pernah lakukan, tapi justru sebaliknya, Yesus menerima setiap orang, ya. Dia terima keberadaan mereka. Kecuali yang merasa tidak butuh Yesus, Yesus tidak akan bisa menyentuh mereka. Makanya Yesus datang mencari orang-orang yang terhilang. Nah, saudara perhatikan, Yeremia berkata bahwa dia masih muda, tidak pandai berkata-kata. Tapi Allah bilang, aku akan menaruh perkataan-perkataanku di dalam mulutmu. Bisa kita sebut dengan perkataan-perkataan Allah atau perkataan-perkataan Kristus. Itu ada dalam mulut Yeremia. Dan sejak saat itu dia menjadi nabi yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kata-kata daripada Allah melalui Roh Kudus yang ada di dalamnya. Tuhan sendiri yang sentuh bibirnya, ya saudara. Kita lihat lagi contoh. Kita lihat sebentar di dalam Yesaya pasal yang ke-6. Di situ perikopnya juga adalah Yesaya mendapat panggilan Allah. Saya baca dari ayat 1 ya saudara-saudara. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap.
2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seseorang kepada yang lain. Katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit, dan dari atas mezbah ia menyentuhkannya kepada mulutku serta katanya, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah diampuni dan dosamu telah diampuni. Lalu aku memandang suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapa yang akan pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara lihat, Yesaya pun juga demikian. Dia merasa bahwa bibirnya itu najis. Dia ada di bangsa yang najis bibir, tapi kemudian serafim mengambil bara dengan sepit dan taruh pada mulutnya dan menyucikan bibirnya. Bahkan di sana dikatakan kesalahanmu sudah diampuni. Dan pada saat Tuhan bertanya, siapa yang mau pergi? Yesaya mengatakan, utuslah aku. Apa yang dilakukan Yesaya kemudian? Mulutnya adalah kepanjangan lidah Allah. Mulutnya dipakai untuk membicarakan apa yang Tuhan mau kepada orang-orang Israel pada saat itu. Dengan kata lain, mulutnya penuh dengan perkataan-perkataan Kristus. Amin, saudara-saudara. Nah itu kalau kita melihat, Rasul Paulus ini melihat ke belakang. Bahwa ada orang-orang yang tadinya tidak mau. Mulutnya dipakai untuk membicarakan kebenaran. Ada yang mengatakan masih muda, ada yang mengatakan bahwa mulutku ini najis. Tapi yet Tuhan sucikan mereka, dan Tuhan sendiri yang berjanji bahwa Tuhan akan menaruh perkataan-perkataan di dalam lidah bibir mereka. Dan puncaknya kita melihat di mana pada saat Pentakosta. Ya, kita buka sebentar Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-3. Ya. Ayat 2 saya baca aja, atau dari ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata. Perhatikan saudara ya. Di sini kalau saudara mengikuti khotbah saya tentang Pentakosta, saudara akan temukan ada latar belakang yang mendahului. Sebelum hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan dan berbentuk seperti lidah-lidah tadi ya. Kenapa bukan kaki, kenapa bukan mata tapi lidah? Karena memang murid-murid pada saat itu semua lari terbirit-birit pada saat Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Mereka ketakutan. Tidak ada satu orang pun yang berani menyaksikan tentang Yesus. Bahkan Petrus harus 3 kali menyangkal Yesus. Padahal dia cuma ditanya, apakah kamu mengenal? Dia bilang, saya tidak kenal. Dia tidak mau orang mengenal dia sebagai murid Kristus. Ya. Mereka lidahnya itu seperti bisu, nggak bisa ngomong. Tetapi pada saat hari Pentakosta, lidah-lidah seperti nyala api itu hinggap pada mereka. Dan kemudian mereka bersaksi, mulutnya terbuka dan mereka mulai berkata-kata. Bersaksi tentang Allah. Petrus yang menyangkal Yesus tadi 3 kali berdiri dan 3.000 orang bertobat karena dengar khotbahnya. Apa isi perkataan mulutnya? Perkataan-perkataan Kristus. Apa yang dikhotbahkan oleh dia? Semua hal tentang Yesus. Itulah yang membuat orang bertobat. Saudara, ada hal penting yang harus Anda ingat. Orang bertobat hanya kalau mereka mendengar kebenaran firman Tuhan. Ingat itu baik-baik. Seseorang hanya bisa bertobat kalau dia mendengar kebenaran firman Tuhan. Sejarah membuktikan, orang Israel itu orang yang makan dengan kenyang semua tentang mujizat Tuhan. Ya. Pada saat mereka keluar, sebelum mereka keluar dari Mesir, mereka melihat Allah dengan segala macam kehebatannya, menghajar orang
Mesir dengan 10 tuleh. Mereka bisa melihat mujizat demi mujizat. Dan setelah mereka keluar dari Mesir, ada di padang gurun selama 40 tahun. Mereka melihat mujizat itu terus setiap hari, setiap saat. Mereka lihat itu. Tetapi saudara tahu, tidak ada satu orang pun dari mereka yang lihat mujizat ini masuk ke dalam tanah perjanjian kecuali Kaleb dan Joshua. Orang kalau terima Yesus karena melihat mujizat, hati-hati. Karena dia bukan mendapatkan yang benar. Yang benar adalah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu yang benar. Nah, perkataan-perkataan Kristus ini keluar dari mulut Petrus yang tadinya menyangkal Yesus. 3.000 orang bertobat. Dan kemudian pada saatnya dihadapkan kepada mahkamah agama. Sebelumnya dia berkhotbah lagi. 5.000 orang bertobat. Sida-sida dari Ethiopia. Filipus ngomongin apa sampai kok dia bertobat? Ngomongin tentang Kristus. Saudara, perkataan Kristus ini yang dimaksud oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Hendaklah kata-katamu penuh dengan kasih. Apa sih itu kata-kata yang penuh dengan kasih? Perkataan-perkataan Kristus. Itu yang akan menumbuhkan iman. Roma 10 ayat 17 kan berkata dengan jelas. Iman timbul karena pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau hari ini Anda orang Kristen tetapi mulut kita kurang banyak bicara tentang Kristus, maka kita harus evaluasi diri kita lagi. Apa yang selama ini menjadi konsumsi kita? Apakah kita seperti Mazmur 2 ayat dan 3 yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Saudara, kalau kita biasa merenungkan firman Tuhan, merenungkan, otomatis yang ada dalam hati dan pikiran kita adalah firman Tuhan. Kalau hati dan pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan, mulut kita ini sebagai salurannya akan keluar luapan itu. Perkataan-perkataan Kristus. Ya saudara-saudara ya. Saya tidak bilang kita harus sedikit-sedikit bicara tentang Kristus. Bukan itu. Prinsip-prinsipnya. Saudara kalau melihat Yesus itu luar biasa loh. Saudara tahu proses Sakeus bertobat? Sederhana sekali. Sakeus pada saat mendengar Yesus masuk ke kota Yeriko, Sakeus ini adalah seorang kepala pemungut cukai. Dia begitu tertarik ketemu dengan Yesus. Kira-kira kenapa ya? Sederhana saja, kita tahu bahwa Yesus kan suka makan dengan pemungut cukai, orang-orang berdosa. Sementara Sakeus ini adalah kepala pemungut cukai, pasti anak-anak buahnya lapor ke dia, Yesus itu ngajak kami makan loh, dia tidak seperti ahli-ahli Taurat, seperti para imam-imam yang selalu menjauhi dari kami, yang tidak pernah berbicara sama kami. Yesus ini mau loh, dia mau bertemu, ngobrol dengan kita. Itu pasti menarik hatinya. Dan kita tahu Sakeus ini badannya pendek, pada saat Yesus masuk ke kota tersebut, dia naik ke atas pohon supaya dia bisa melihat dengan jelas. Dan pada saat Yesus berjalan sampai di bawah pohon, dia bilang, Sakeus, gua mau datang ke rumahmu hari ini. Mau makan di rumahmu. Ya, singkat cerita mereka makan kan saudara-saudara. Dan pada saat lagi makan, saudara tahu Sakeus bilang apa? Guru, kalau aku nih pernah memeras dari orang lain, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Dan sisa hartaku setengahnya akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di dalam rumah ini. Karena dia adalah anak keturunan Abraham juga. Yesus nggak banyak bicara, saudara. Nggak ada omongan macam-macam. Nggak ada tantangan-tantangan. Siapa mau terima Yesus? Mau terima Yesus? Nggak. Yesus menerima dia apa adanya dengan karakternya. Karena memang dia datang untuk mencari orang yang terhilang. Dia berbelas kasihan. Dia mencari orang berdosa. Bukankah sikap-sikap seperti ini yang harus ada di dalam kita hari ini, saudara-saudara? Bukan saja mulut kita penuh dengan perkataan Kristus, tapi sikap-sikap kita ini seperti sikap Kristus yang tidak menuduh, tidak meng-underestimate orang lain, tetapi melihat orang lain itu sebagai harta yang berharga, sebagai hal yang berharga yang harus diselamatkan. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di kota Kolose sehubungan dengan orang-orang banyak, orang yang ada di sekitar itu. Mereka harus punya tugas tanggung jawab, mulut mereka penuh dengan perkataan Kristus.
karakter mereka seperti Kristus. Itu yang akan menjawab tantangan pengajaran-pengajaran palsu yang masuk. Kalau orang melihat kita dengan perbuatan, dengan perkataan kita, mereka akan bilang, wah dia sungguh anak Allah. Dan itu yang terjadi ya saudara. Jadi saudara bisa melihat, hendaklah kata-katamu penuh dengan kasih. Itu jangan hanya diartikan dengan kita kutip-kutip ayat, tetapi sungguh-sungguh perkataan-perkataan itu tadi sudah, atau pengajaran atau kehidupan atau lifestyle daripada Yesus itu ada di dalam kita. Rock ini singkatan dari representative of Christ Kingdom. Apa yang saudara dan saya representasikan daripada Kristus? Yang kita representasikan adalah karakter Kristus, perkataan-perkataan Kristus. Mujizat dan segala macam itu akan menyusul. Itu pasti ikut. Sesuai dengan kata Alkitab kan, tanda-tanda ini akan ikut kamu. Ya, kalau kita pergi. Amin saudara. Nanti kita akan lihat abis ini yang ayat kedua, yaitu tentang jangan hambar. Saya harap bagian yang pertama, yaitu kata-kata yang penuh dengan kasih, ini saudara mengerti dengan baik. Ya. Baik saudara, saya akan menambahkan paling tidak beberapa 1-2 ayat saudara mengenai bagaimana supaya perkataan-perkataan Kristus ini muncul dalam mulut kita. Jangan lupa saudara, ada Roh Kudus yang tinggal di dalam Anda ya. 1 Korintus 3:16 atau 19 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu tempat kediaman Roh Allah. Ada Roh Kudus yang ada dalam saudara, yang sudah dicurahkan, yang sudah ada dalam saudara. Dan kita tahu, kita ingat bahwa ada tugas-tugas Roh Kudus. Ya, masih ingat tugas Roh Kudus? Coba kita buka sebentar. Ada dalam Yohanes 14 ayat 26, coba saudara lihat. Kita mengulang beberapa ayat ini supaya semakin saudara ingat, semakin saudara mengerti dan tahu. Yohanes 14 ayat yang 26. Saya bacakan kepada saudara ya, ini salah satu tugas Roh Kudus. Tugas penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi bagaimana mungkin perkataan-perkataan Kristus itu keluar dari mulut kita, itu ada andil daripada Roh Kudus yang akan mengingatkan saudara tentang semua hal yang saudara sudah baca tentang Yesus, dan dia akan mengajarkan di situ, mengajarkan sehingga kita tahu memberi jawab kepada setiap orang ya. Karena Roh Kudus yang ada dalam kita yang akan mengajarkan kita. Tentu saja tugas Anda dan saya adalah membaca Alkitab, ya, mempelajarinya. Kadang-kadang saya tidak bilang pada saat kita belajar baca Alkitab langsung kita mengerti semua. Kadang-kadang enggak, kadang-kadang butuh berbulan-bulan baru kita mengerti satu ayat. Enggak apa-apa. Yang penting tugas kita hari ini membaca, isi terus, membaca dan membaca dan membaca Alkitab. Karena Roh Kudus punya tugas mengingatkan dan mengajarkan. Apa yang diajarkan? Kebenaran firman Tuhan yang tadi saudara sudah baca. Coba kita lihat juga sekarang di dalam, coba lihat Yohanes 16 ayat yang ke-13. Coba kita lihat. Salah satu tugas Roh Kudus yang lain adalah ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, dia akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Bukan satu kebenaran ya, seluruh kebenaran. Jadi jangan khawatir saudara-saudara. Pada saat engkau berhadapan dengan orang-orang yang bertanya-tanya tentang Kristus atau menanyakan apa saja, Roh Kudus ini akan mengaruniakannya kepada kita saudara ya. Dia akan mengaruniakan seperti yang terjadi kepada Petrus pada saat dia ditangkap oleh mahkamah agama. Roh Kudus menguasai dia. Alkitab katakan, Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus akan menolong kita untuk berkata-kata, berbicara, sehingga kita bisa menghadapi semua orang-orang yang bertanya tentang Kristus. Amin, saudara-saudara. Anda tidak perlu takut. Yang penting tugas kita baca Alkitab, ya, baca, renungkan. Roh Kudus bertugas untuk mengajarkan dan mengingatkan saudara kepada kebenaran itu dan memimpin Anda ke sana. Nah, saudara. Sekarang kita lihat yang bagian kedua. Di situ kan tadi ditulis, Kolose 4 tadi ayat 6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Itu kan kata-kata yang dipakai oleh terjemahan LAI ya. Tapi saya mengajak saudara melihat sebentar terjemahan daripada King James ya, atau terjemahan aslinya bunyinya begini. Let your speech be always with grace, seasoned
with salt. Kalau diterjemahkan begini, biarlah kata-katamu penuh dengan kasih, dibumbui garam. Ya, di bahasa Indonesia dikatakan jangan hambar, tetapi di dalam Alkitab bahasa aslinya dikatakan dibumbui garam. Ya. Apa signifikannya? Apa sih yang menarik dengan kata garam? Kok iseng banget sih? Apakah tidak pasti ada sesuatu yang menarik di sini, saudara-saudara. Rasul Paulus tidak mungkin mencomot sesuatu tanpa ada arti di belakangnya ya. Dibumbui dengan garam. Kita tahu, mungkin saudara berpikir, oh iyalah, jangan hambar itu karena memang kata-katanya sudah dicampur dengan garam. Tapi bukan itu yang ditulis di dalam terjemahan aslinya. Ya, di terjemahan aslinya dikatakan, biarlah kata-katamu dipenuhi dengan kasih, dibumbui dengan garam. Kita perlu melihat sebentar, saudara. Apa maksudnya ada kata garam di situ? Ya. Memang betul kita berkata, kamulah garam dan terang dalam dunia ini ya. Tapi kita mau melihat latar belakang di balik penggunaan kata garam oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Kolose di situ ya. Kata-katamu penuh dengan kasih dan dibumbui garam. Harus ada bumbu garam di situ. Oke, kita lihat sebentar ya. Ada paling tidak ada makna rohani daripada arti garam. Tapi sebelum kita melihat, kita perlu baca dulu Alkitab supaya saudara punya gambaran yang jelas. Mari buka Keluaran 30 ayat yang ke-36. Keluaran 30 mengenai minyak urapan yang kudus. Ayat 30 ayat 35. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni dan kudus. Ya, digarami, murni dan kudus. Oke, kita lihat ayat berikutnya, Yeskiel 43 ayat 24. Saya bacakan. Engkau harus membawanya ke hadapan Tuhan, dan imam-imam harus menaburkan garam ke atasnya dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Saudara lihat, garam, tadi kalau saudara membaca di dalam Keluaran 30 ayat 36 tadi, garam dikaitkan dengan kemurnian dan kekudusan. Ya. Kemurnian dan kekudusan. Catat ini dulu saudara ya, karena ini berhubungan, ini penting sekali. Garam dikaitkan dengan kemurnian dan kekudusan. Kemurnian dan kekudusan dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan perjanjian. Jadi dikenal dengan istilah perjanjian garam ya. Nah di sini kalau bicara tentang perjanjian yang ada hubungannya dengan garam, maka ini berhubungan dengan dua jabatan yang ada pada saat itu, yaitu pertama jabatan imam dan jabatan raja ya. Kenapa saya bilang ini? Nanti saudara bisa cek, saya tidak ada waktu untuk membuka ayat-ayat tersebut. Tetapi imam-imam itu ditetapkan dari keturunan Harun ya, suku Lewi keturunan Harun. Dan perjanjian ini disahkan dengan garam. Ya. Artinya murni dan kudus ya. Tidak mungkin ada yang tidak murni di situ, karena ini disahkan dengan perjanjian garam. Dan kemudian juga dengan raja-raja. Di situ kalau saudara nanti sempat membaca, ada dalam 2 Tawarik, saudara cek sendiri ya dalam 2 Tawarik. Di situ bahwa raja-raja itu yang ada di Israel itu haruslah dari keturunan Raja Daud ya. Dan itu untuk ketetapan untuk selama-lamanya, dan pada saat itu ditetapkan dengan perjanjian garam. Ya. Jadi garam ini berhubungan dengan kemurnian dan kekudusan. Kudus, perjanjian itu sesuatu yang kudus ya. Covenant, itu bicara tentang kekudusan, perjanjian untuk selama-lamanya. Ada orang-orang yang mau merubah perjanjian ini, mereka semua mati. Yaitu Raja Yerobeam. Saudara bisa nanti ada waktu lihat di dalam 2 Tawarik ya. Raja Yerobeam itu adalah raja dari kerajaan utara atau kerajaan Israel, itu ada utara. Nanti saudara bisa lihat ceritanya di sana. Yang pasti, yang pertama, garam ini berhubungan dengan kemurnian dan kekudusan atau kudus. Nah yang kedua, garam ini berhubungan dengan persembahan ya. Persembahan korban bakaran. Coba kita lihat sebentar. Kita baca di dalam Imamat
Kita baca Imamat 2 ayat 13. Dengan cepat saja saudara-saudara. Imamat 2 ayat 13, saya tidak akan terlalu lama di situ. Imamat 2 ayat 13. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhkai garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Garam dihubungkan dengan persembahan korban bakaran atau korban sajian. Nah ingat, korban sajian dan korban bakaran itu adalah satu ritual yang dilakukan untuk memperdamaikan antara manusia dengan Allah. Ya. Jadi garam ini juga berhubungan dengan perdamaian, pendamaian. Berdamai antara manusia dan Allah. Ya, itu di perjanjian lama. Jadi berhubungan dengan kemurnian dan kekudusan. Kemudian berhubungan juga dengan perdamaian. Mendamaikan hubungan Allah dengan manusia. Nah saudara, coba kita lihat di perjanjian baru. Di dalam Markus 9 ayat 50. Di sini Yesus dengan jelas mengatakan arti rohani daripada garam. Kita lihat Markus 9 ayat yang ke-50 dengan cepat saja. Ya, saya bacakan kepada saudara. Markus 9 ayat 50, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Di sini praktek langsung dari garam ini adalah hidup berdamai dengan orang lain. Nah saudara, hidup berdamai dengan orang lain. Kedua, penuh dengan kemurnian dan kekudusan, jadi tidak berdamai cuma di mulut doang, hatinya enggak. Tidak ya, hidup berdamai dengan semua orang, di dalamnya adalah kita tulus, kita murni, dan persahabatan itu murni dan kudus. Kalau kita bergaul dengan orang lain, maka pergaulan kita dengan orang tersebut bukan untuk cari keuntungan pribadi, tetapi murni adalah didasarkan kepada kekudusan dan kemurnian. Nah saudara, lihat ini yang menariknya di sini. Jadi kata-kata kita ini menurut Paulus kepada jemaat di Kolose, kata-katamu itu harus adalah kata-kata yang adanya perkataan Kristus. Jangan khawatir, perkataan Kristus itu akan meluap dari dalam mulutmu karena ada Roh Kudus yang ada di dalammu yang akan mengajar engkau, mengingatkan engkau, dan menolong kita kepada semua kebenaran firman. Di samping itu, kata-kata kita juga haruslah mengandung garam. Garam ini ya tadi, berdamai dengan orang lain. Ya, orang-orang percaya harusnya berdamai dengan orang lain. Ya, harus ada damai dengan orang lain. Ada hal menarik lagi tentang garam, saudara-saudara. Lukamu sekecil apapun, ya, kalau kena air garam, pasti baru terasa. Saya waktu kecil suka mandi di laut ya, saudara-saudara ya. Sebelum mandi laut biasanya kita main bola dan segala macam. Pada saat main bola biasanya kaki, karena dulu biasa main bola enggak pakai sepatu. Jadi kalau kena aspal, kena batu, luka kecil kita udah gak dirasain. Tapi begitu lompat ke air laut, langsung mulai berasa, oh pedes di sini, perih di sini, oh ternyata luka. Air garam itu menyatakan bahwa seseorang itu luka. Atau kalau kita terkena garam kita langsung tahu, oh ada yang luka. Ya. Saudara perhatikan baik-baik, ini penting sekali. Kata-kata kita ini harusnya setiap perkataan kita yang ada perkataan Kristus tadi, pada saat diungkapkan, dikeluarkan, perkataan-perkataan ini juga punya fungsi menyatakan bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi. Ya. Memang pada saat kita ngomong mungkin orang akan berkata, aduh ini sakit, berarti ada luka kan? Saudara lebih senang bagaimana? Orang ngomong kita berasa nyaman saja atau pada saat kita mendengar orang berbicara dan ada sesuatu yang rasanya sakit? Kan lebih enak begitu. Dengan saya tahu bahwa saya ada luka, oh setelah nyemplung di air laut tadi, saya pulang kasih obat merah, lukanya cepat sembuh. Mengerti maksud saya saudara-saudara? Hendaklah perkataan-perkataanmu penuh dengan kasih, yaitu perkataan-perkataan Kristus yang dibumbuhi garam, yang diisinya adalah kemurnian hati, kekudusan, dan juga isinya adalah berdamai dengan orang lain. Amin saudara-saudara. Nah itu bagian yang kedua. Yang ketiganya adalah, yang terakhir adalah memberi jawab kepada semua orang. Saudara kalau melihat semua orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus ya, mereka bisa menjawab apapun yang sehubungan
dengan Kristus. Kita lihat pada saat Petrus berada di mahkamah agama, dia bisa menjawab dan mereka tidak bisa menghukum dia. Karena Roh Kudus bekerja pada saat itu. Memberi perkataan-perkataan dalam mulut kita. Saudara-saudara, biarlah kita jadi orang-orang percaya ini yang bisa bergaul dengan semua orang dengan motivasi yang baik dan benar ya. Tidak ada maksud-maksud untuk cari muka, maksud-maksud untuk mendapatkan keuntungan, tetapi lebih karena kita harus berfungsi sebagai orang-orang yang sudah lahir baru. Dunia ini butuh orang-orang seperti kita, saudara-saudara ya. Lingkungan kita butuh orang-orang seperti kita. Yang perkataan-perkataan Kristus ada dalam mulut kita. Karakter-karakter Kristus ada dalam mulut kita. Dan setiap hubungan kita dengan orang lain dilandasi dengan kemurnian, kekudusan, dan terlebih daripada itu, kita berdamai dengan semua orang. Itu kata Yesus. Jadi garam itu punya hubungan dengan hidup berdamai selalu dengan orang lain. Ya, jangan mau menang terhadap orang lain. Kita melakukan apa yang harus Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Maka pada saat engkau berada di sekelilingmu, orang yang bertanya tentang apapun juga Anda bisa menjawab. Karena Roh Kudus ada dalammu, dia akan memampukan kita. Coba lihat satu ayat terakhir saudara. Coba kita lihat di dalam Matius 10. Saya mau menunjukkan bahwa Roh Kudus ini punya fungsi yang luar biasa saudara-saudara ya. Matius pasal 10 ayat 19 dengan cepat ya saya bacakan. Apabila mereka menyerahkan kamu, jangan kamu khawatir akan bagaimana dan akan yang harus kamu katakan ya. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, yaitu Roh Kudus, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Enak kan saudara-saudara? Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, wow, kita mampu memberi jawab kepada siapapun juga, saudara-saudara. Karena Roh Kudus beserta dengan kita. Saudara, kiranya tema komunikasi yang sudah diberikan ini boleh menjadi berkat kepada saudara. Jadi biarlah Anda menjadi sang communicator yang benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Sehingga dimanapun engkau berada, engkau menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi setiap orang di sekitarmu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Biar Roh Kudus menolong kami, memampukan kami, sehingga kami boleh hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Saudara, sebelum kita menyelesaikan kebaktian kita, mari angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Pulanglah, kembalilah ke tempatmu dengan damai sejahtera dan sukacita serta penyertaan Roh Kudus dalam kehidupanmu sampai di waktunya nanti. Engkau diberkati di tengah-tengah rumah tanggamu, diberkati di tengah-tengah bisnis dan usahamu, di dalam pendidikanmu, dimanapun engkau berada, engkau diberkati Tuhan menjadi sumber berkat supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.